Hamada, kota pantai yang terletak di prefektur Shimane, Jepang. Penduduknya hanya sekitar 50.000 orang. Miyako Hiraoka, gadis berusia 19 tahun, tinggal di sana. Dia mahasiswi Universitas Negeri Shimane dan tinggal di asrama kampus. Baru kali ini dia berada jauh dari orang tuanya yang tinggal di prefektur Kagawa yang jaraknya sekitar 3 jam berkendaraan dari Hamada. Miyako mahasiswi yang rajin, nilai-nilainya selalu baik. Dia aktif dalam berbagai kegiatan. Baru-baru ini dia senang sekali sebab kapal Nadezhda dari Rusia pertama kali berkunjung ke Hamada dan merapat di pelabuhan Hamada. Kapal itu membawa siswa Maritime State University Rusia. Miyako terpilih sebagai salah satu mahasiswa yang naik ke kapal Nadezhda dan berkenalan dengan siswa-siswa maritim asal Rusia itu. Maklumlah Miyako bisa berbahasa Rusia. Gadis itu bercita-cita suatu saat nanti bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri, mungkin ke Rusia atau negara lainnya. Sehari-hari selain kuliah, Miyako juga bekerja di sebuah toko es krim yang berlokasi di sebuah pusat perbelanjaan tak jauh dari asramanya. Meski punya penghasilan sendiri, Miyako selalu hidup hemat. Sebagian gajinya ditabung. Orang tuanya bangga dengan anak mereka yang meski masih muda, tapi sudah menunjukkan tanggung jawab besar. Miyako senang bekerja di toko es krim. Gajinya lumayan untuk mahasiswi seperti dirinya. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Jam kerjanya berakhir malam, sekitar pukul 9. Tadinya hal itu bukan masalah, sebab setiap pulang kerja dan berjalan kaki ke asrama dia selalu bersama seorang teman yang juga bekerja di toko es krim. Tapi sekarang si teman sudah berhenti, dan terpaksa setiap malam Miyako berjalan kaki pulang ke asrama sendirian. Jarak antara toko es krim dan asramanya tidak terlalu jauh, sekitar 2 km. Tapi Miyako harus melewati jalan memotong di dekat hutan yang sepi tanpa lampu jalan. Terkadang dia merasa takut. Sebenarnya Miyako bisa saja naik bis, tapi dia ingin menghemat uang sehingga memutuskan berjalan kaki setiap malam pulang ke asramanya. Seperti juga hari itu, 26 Oktober 2009. Toko es krim tutup pukul 9 malam. Miyako sudah bersiap pulang. Dia keluar toko sambil membawa kantong plastik berisi sampah untuk sekalian membuangnya. Ini adalah malam terakhir bagi Miyako, sebab besok dan hari-hari selanjutnya dia tidak ada lagi di muka bumi. Keesokan hari 27 Oktober 2009, rekan-rekan Miyako di toko es krim menunggu-nunggu kedatangannya, tapi dia tidak muncul juga. Mereka lalu menghubungi orang tua Miyako dan menanyakan keberadaannya. Orang tua Miyako terkejut. Tadi malam mereka juga berusaha menghubungi Miyako tapi tidak berhasil. Hal itu di luar kebiasaan Miyako, sebab dia selalu menghubungi orang tuanya setiap hari. Orang tua Miyako segera menghubungi pengurus asrama kampus. Dan informasi yang diperoleh mengejutkan. Sejak tadi malam ternyata Miyako tidak pulang. Khawatir hal buruk menimpa anak mereka, orang tua Miyako segera melaporkan hilangnya Miyako kepada polisi. Polisi segera melakukan pencarian, terutama di kawasan sekitar asrama kampus, juga tempat kerja Miyako, dan sepanjang jalan yang dilewatinya dari toko es krim ke asrama. Sayangnya di sepanjang jalan tak ada CCTV yang bisa memberikan gambaran apa yang terjadi pada Miyako. Polisi membagikan selebaran kepada masyarakat untuk membantu mencari Miyako. Selebaran memuat foto terakhir Miyako yang diperoleh dari rekaman CCTV di toko es krim. Sekitar pukul 9 malam, tampak gadis itu membawa kantong plastik sampah. Di selebaran itu juga dijelaskan rute Miyako berjalan kaki dari toko es krim ke asramanya. Polisi menanyai keluarga, teman, rekan Miyako, juga warga setempat, tapi tidak ada informasi berarti yang diperoleh. Miyako dikenal sebagai gadis baik, tidak punya pacar, dan tidak punya musuh. Rasanya mustahil ada orang yang ingin melakukan hal buruk terhadap dirinya. Seminggu berlalu, polisi tidak berhasil menemukan petunjuk apapun. Di mana Miyako? Musim gugur adalah musimnya mencari kinoko atau jamur liar. Kawasan Gunung Garyu di Hiroshima merupakan lokasi pencarian yang tepat. Di sana banyak tumbuh kinoko liar. Hari itu, 6 November 2009 di lereng Gunung Garyu, seseorang sedang mencari jamur. Tiba-tiba dia terkejut. Di sela tumpukan daun menyembul kepala.
Si pencari jamur menjerit ketakutan. Dia lari tunggang-langgang dan segera menghubungi polisi. Tak lama polisi dan tim forensik telah memenuhi lokasi di lereng Gunung Garyu. Mereka menemukan beberapa bagian tubuh. Apa yang mereka lihat sangat mengerikan, sulit digambarkan dengan kata-kata. Tes DNA menunjukkan penemuan itu adalah gadis yang selama ini mereka cari-cari, Miyako Hiraoka. Kematian gadis itu diperkirakan antara 26 hingga 30 Oktober 2009. Sepertinya gadis itu dihabisi di tempat lain lalu dibuang di kawasan pegunungan Garyu sekitar 1,5 jam dari Hamada. Berita itu segera tersebar. Jepang gempar, terutama warga Hamada. Mereka takut ada pembunuh berdarah dingin berkeliaran di wilayah mereka. Polisi meneruskan investigasi mencari pelaku yang sangat berbahaya itu. Si pelaku bisa saja kembali mengulangi aksi kejinya. Warga Hamada ketakutan, khawatir dengan keselamatan mereka. Polisi mengeluarkan peringatan agar mahasiswa di Universitas Shimane jangan keluar malam. Di asrama kampus, jam malam diubah dari 12 malam menjadi pukul 10 malam. Pemerintah setempat memasang lampu jalan dan CCTV di mana-mana, dan petugas diturunkan untuk berpatroli lebih sering setiap malam. Sementara itu, penguburan Miyako berlangsung pada November 2009, dihadiri 350 orang, termasuk keluarga dan teman. Dengan suara bergetar, ayah Miyako membuka acara. "Aku tidak pernah berpikir Miyako akan mendahului diriku." Di acara itu tampak rangkaian bunga-bunga putih dan foto Miyako. Ada 1000 origami bangau. "Demi Miyako, kalian hiduplah dengan bahagia," pesan sang ayah pada seluruh pelayat. Semuanya tak bisa menahan isak tangis. Yuichi Honda, dekan universitas, mengatakan, "Hidup seorang mahasiswi yang penuh harapan telah dirampas dari kita. Kami tak bisa melindunginya." Investigasi polisi masih berlanjut. Informasi dari masyarakat berdatangan. Kantor polisi menerima hampir 3.000 tips dari masyarakat. Hadiah 3 juta yen ditawarkan kepada orang yang bisa memberikan informasi akurat tentang kasus Miyako. Seorang warga yang tinggal di dekat Gunung Garyu menyampaikan petunjuk penting. Di hari kejadian sekitar pukul 9 malam, dia melihat sebuah mobil melaju kencang di jalan bebas hambatan. Tapi sayangnya tidak ada CCTV sehingga tidak diketahui jenis mobil itu. Psikolog kriminal pun turut memberikan masukan. Menurut analisanya, kejahatan itu tidak direncanakan dan merupakan kejahatan random. Kebetulan malam itu Miyako sedang berjalan kaki seorang diri. Lalu si pelaku lewat dan menawarkan tumpangan kepada Miyako. Berdasarkan profiling, diperkirakan pelaku seorang pria dan merupakan warga sekitar, single, usia antara 20 hingga 40 tahun. Informasi yang tak kalah pentingnya diperoleh dari seorang saksi yang melihat pada hari kejadian, seorang gadis yang sedang berjalan kaki menumpang mobil Toyota Mark II warna putih yang berhenti di pinggir jalan. Si saksi yakin gadis itu adalah Miyako. Setelah si gadis naik ke mobil langsung melaju dengan kencang. Namun sayangnya dengan semua informasi yang dikumpulkan, tetap saja polisi gagal menemukan pelakunya. Tak terasa waktu terus bergulir. Setiap tahunnya, tepat pada hari hilangnya Miyako 26 Oktober, polisi selalu membagikan selebaran tentang kasus Miyako Hiraoka di depan stasiun Matsue di prefektur Shimane. Polisi ingin masyarakat mengingat kembali kasus itu dan menyampaikan informasi yang mungkin sempat terlupakan. Tahun pertama berlalu diikuti tahun kedua. Tahun ketiga hingga tahun ke-6 masih nihil, pelaku tetap tidak ditemukan. Memasuki tahun ke-7, akhirnya muncul secercah harapan. Pada 2016, saat polisi memeriksa warga yang memiliki catatan kriminal di sekitar prefektur Shimane, muncul nama seseorang, Yoshiharu Yano. Pria itu dibesarkan di kota Shimonoseki yang berada di prefektur Yamaguchi. Ayahnya pemilik toko beras, sedangkan ibunya menjalankan usaha laundry. Yoshiharu punya satu adik laki-laki. Dia jadi kebanggaan orang tua karena nilai-nilainya di sekolah bagus sehingga masa depannya dianggap cerah. Yoshi kemudian pindah ke kota Kita Kyushu untuk kuliah, tapi tak lama kemudian tanpa alasan jelas dia drop out dan kembali tinggal dengan orang tuanya. Sejak itu hidupnya tampak bermasalah hingga kemudian dia terbukti menguntit dan menyakiti seorang wanita di Tokyo.
Pria itu divonis hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Setelah dibebaskan pada Mei 2009, dia kembali tinggal dengan orang tuanya dan bekerja sebagai salesman di sebuah perusahaan. Prestasinya bagus sehingga dia mendapat promosi dan dipindahkan ke prefektur Shimane. Yoshiharu pun memutuskan pindah ke kota Hamada di prefektur Shimane, kota tempat tinggal Miyako. Berdasarkan investigasi, Yoshiharu cuti selama 2 hari pada tanggal 6 November 2009 bersamaan dengan ditemukannya jasad Miyako di Gunung Garyu. Bersama ibunya dia bermobil kembali ke kampung halamannya di Shimoneseki untuk berziarah ke makam ayahnya. Di tengah perjalanan terjadi sesuatu yang aneh. Mendadak mobilnya terbakar di jalan bebas hambatan Chugoku. Ketika polisi tiba di TKP, mereka menemukan tubuh Yoshi dan ibunya hangus. Tidak ada tanda-tanda ban slip atau rem blong. Semuanya normal. Menurut saksi mata, mobil itu tiba-tiba saja menabrak besi pembatas di pinggir jalan beberapa kali, lalu mendadak asap muncul dan mobil terbakar. Hasil investigasi menunjukkan kecelakaan itu adalah aksi bundir. Yoshiharu sengaja menabrakkan mobil ke besi pembatas jalan hingga mobil terbakar. Namun saat kecelakaan itu terjadi bulan November 2009, polisi sama sekali tidak menghubungkannya dengan kasus Miyako. Tapi seiring berjalannya waktu hingga 7 tahun berlalu sejak kematian Miyako dan Yoshiharu, polisi akhirnya menarik benang merah di antara kedua kasus itu, terlebih karena latar belakang kriminal Yoshi dan mobil Toyota Mark II warna putih miliknya. Tahun 2016, polisi pun menggeledah tempat tinggal Yoshi. Mereka menemukan kamera dan sebuah USB drive berisi sekitar 50 foto. Meski foto-foto dalam USB itu telah dihapus, dengan bantuan ahli polisi berhasil mengembalikannya. Dan di foto-foto itu, tampaklah jasad Miyako dalam kondisi mengenaskan. Bukti solid itu menunjukkan Yoshi adalah pelakunya. Saking mengerikannya, foto-foto itu disimpan polisi dan tidak disebarkan ke pers. Hanya 5 bulan setelah keluar dari penjara, Yoshiharu Yano kembali melakukan kejahatan. Namun kali ini dengan tingkat kekejaman luar biasa yang mengakibatkan kematian Miyako Hiraoka. Rumor pun beredar. Kecelakaan mobil yang menimpa Yoshi dan ibunya bukanlah kecelakaan biasa. Arwah Miyako marah dan merancang semuanya dengan kekuatan tidak kasat mata. Arwah Miyako mengendalikan mobil sehingga menabrak pembatas jalan dan terbakar seketika. Membakar habis semua yang ada di dalamnya. Orang-orang mengatakan, cepat atau lambat, karma akan menjalankan tugasnya dengan baik. Pada 20 Desember 2016, polisi akhirnya mengumumkan kasus Miyako Hiraoka resmi ditutup. Pelakunya telah ditemukan yaitu Yoshiharu Yano. Pria itu tidak dapat didakwa karena telah meninggal. Miyako tidak akan kembali lagi. Orang tuanya kehilangan anak tersayang mereka selamanya. Meski demikian, kepergian Miyako tetap dikenang banyak orang, khususnya mahasiswa di Universitas Shimane. Mereka membuat Memorial Garden, sebuah taman kenangan untuk Miyako. Ingatkah kalian di awal cerita kusebutkan Miyako pernah jadi salah satu mahasiswa yang menyambut kedatangan perdana kapal Nadezhda dari Rusia yang merapat di pelabuhan Hamada? Nah, pada 26 Juni 2018, kapal Nadezhda datang kembali untuk kedua kalinya dan merapat di pelabuhan Hamada. Kapal membawa sekitar 40 siswa maritim atau kadet dari Rusia. Bersama mahasiswa Universitas Shimane, mereka berkumpul di Memorial Garden Miyako Hiraoka untuk berdoa. Miyako bercita-cita suatu saat dia bisa melanjutkan studi ke luar negeri. Tapi di usianya yang ke-19, cita-cita itu kandas. Mimpi Miyako memang tidak akan pernah jadi kenyataan. Meski demikian, harapannya akan tetap hidup. Maritime State University Rusia secara rutin memberikan beasiswa untuk mengenang Miyako Hiraoka kepada mahasiswa Universitas Shimane yang ingin melanjutkan studi ke Rusia. Selamat jalan Miyako, terbanglah ke tempat bahagia bersama 1000 origami bangau. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.